Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan, bukan satu ya, tapi sebenarnya ada dua loh, karena kita akan mempertarungkan saham-saham sawit lagi. Tapi kali ini berbeda, yakni kita akan mempertarungkan antara TAPJI dan DSNG ya. Sesuai dengan urutan yang saya pakai, kita sudah tahu pemenangnya siapa, yakni benar, TAPJI. TAPJI sekali lagi menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Bukan tanpa alasan, karena TAPJI ini memang terlalu susah sih kalau dipertarungkan ya, karena memang fundamentalnya itu oke banget sampai bisa masuk ke dalam watchlist premium saya. Bersanding ketat dengan ANJT yang juga ada masuk, mereka juga bergerak di bidang sawit juga. Kali ini kita akan mempertarungkan pendatang namanya DSNG ya. Ini juga merupakan saudara daripada Triputra Group. Ada saudara juga. Jadi bisa dibilang ini adalah apa namanya ya? Pertarungan di satu ekosistem ya, karena mereka bergerak sama-sama di bidang sawit ya. Jadi bagaimanakah perbandingannya, langsung aja kita lihat. Meskipun udah tahu hasilnya, kita lihat apakah DSNG ini benar-benar kalah ya, sampai tidak layak untuk investasi atau bagaimana ya. Kita akan langsung bahas sama-sama. Pertama kita bahas yang urutan terakhirnya terlebih dahulu, yakni adalah DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk, dengan kode emiten DSNG, kita panggil DSNG. Dari sejarahnya terlebih dahulu, mereka ini didirikan pada tanggal 29 September tahun 80. Awalnya bergerak di bidang industri kayu setelah mendapatkan hak pengusahaan hutan dari pemerintah. Tahun 83 mengoperasikan pabrik kayu pertama di Samarinda, Kalimantan Timur yang memproduksi kayu gergajian berkualitas yang diekspor ke pasar Jepang ya. Ini kalau kita lihat ada ya, cuman kalau di landscape nggak kelihatan. Mereka ekspor ke Jepang. Lalu akhirnya mereka bergerak lagi di bidang kelapa sawit ya. Nah ini sejarahnya tahun 98 ya kalau kita lihat di sini ya. Baik, kita undur sampai yang paling terakhir di sebelah sini. Baik ya, tahun 96 ya. Mereka berekspansi ke perkebunan kelapa sawit dan akhirnya berkembang seperti sekarang untuk bisnis kami. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan pasal 3, dijelaskan bahwa perseroan memiliki maksud dan tujuan dalam bidang industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan, perdagangan, pengangkutan, pembangunan, serta jasa. Pada awal perjalanan perusahaan, kami bergerak dalam bidang pengolahan kayu berkualitas untuk diekspor. Seiring dengan perjalanan waktu, berkembang dengan dua bidang usaha utama, yaitu industri kelapa sawit dan industri produk kayu, mengembangkan struktur bisnis berdasarkan pertumbuhan usaha yang terus meningkat selama lebih dari 40 tahun. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan setiap bidang usaha kami semakin terarah dan kinerja antar bidang senantiasa berjalan secara optimal. Ya, dua bisnis utama ya, sawit dan kayu. Lalu setelah itu, ini yang pertama kelapa sawit, lalu ada produk kayu. Bahkan ada energi terbarukan ya. Karena biasanya kalau ada limbah-limbah sawit itu bisa dipakai untuk pembangkit listrik. So, gitu aja sih tentang bisnis DSNG, bagaimana prospeknya. Ya oke-oke aja sih, karena ini sektor consumer goods pastinya lebih aman ya. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, itu ada Triputra Investindo Arya. Kalau kita baca di sini sih kebanyakan berita tentang YOTNC ya. Ini saya penasaran juga apa ini ya. Coba kita lihat. YOTNC, Yield on Top. Oh, ini sih kayaknya acara untuk kaum muda ya, supaya dapat terus berkembang. Baik, jadi kita aja sih. Untuk laporan keuangannya saya sudah download. Untuk DSNG ini sudah update sampai kuartal kedua. Mantap banget, gerak cepat. Jadi bagaimanakah tentang fundamentalnya, kita langsung lihat. Kita pindah ke PDF dan RT Bisnis ya. Baik, dan beginilah penampilan dari laporan keuangan DSNG. Kita mulai dari pemegang sahamnya ya. Porsi Triputra Investindo Arya sebesar 27%. Lalu porsi publik atau masyarakat sebesar 33%. Masih dalam taraf yang normal. Dan di RT Bisnis tampaknya belum update ya laporan keuangannya.
Jadi ya nggak bisa kita pakai sih. Jadi kita harus menghitungnya secara manual. Ya, betul, belum update sih. Jadi kita langsung lihat di bagian PDF ya. Jadi salah satu kelebihannya kalau kita mendownload di idx.co.id, itu laporan keuangannya lebih update. Karena lebih update, maka kita dapat mendapatkan informasi lebih cepat ya. Untuk sekarang kita harus hitung manual terlebih dahulu. Saya siapin kalkulator. Dan sekarang kita coba lihat untuk laporannya ini, mata uangnya itu dalam bentuk rupiah ya. Lalu pembulatannya dalam bentuk jutaan. Oke, jadi kita perlu kali 1 juta. Kita langsung pindah ke bagian laba rugi. Baik, ini dia. Untuk penjualannya sih 3 triliun ya. Baik. Untuk pendapatan lain-lain, kalau kita lihat di sini sih lebih kecil porsinya ya. Itu berarti dalam kegiatan operasinya lebih besar pendapatannya. Lalu untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke Atintas Indo itu 462 miliar rupiah karena kita kalikan 1 juta. Oke, kita catat dulu 462 miliar rupiah ya. Oke, kita bulatkan 462 deh. 462 lalu kita kalikan 2 karena kita perlu bulatkan dalam bentuk 1 tahun ya untuk earning per share-nya anualnya. Baik, kalau kita udah dapat labanya, sekarang kita bagikan dengan market cap-nya ya. Pertama kita bagikan dulu market cap. Kita 6 triliun. Bentar ya. Oke. 5 triliun 620 miliar rupiah. Kita bagikan tadi 934 ya. Tadi rabanya 462. Berarti 924 miliar rupiah. Kalau kita bagikan sih dari 5 triliun 620 miliar rupiah, kita bagikan dengan labanya yang tadi dikalikan 2 sebesar 924 miliar rupiah. Itu berarti PR-nya kita dapat sekitar 6 kali. Baik, sekitar 6 kali berarti kalau untuk yang sekarang sih nggak beda jauh amat sih. Jadi kira-kira 6 kalian lah. Masih stabil labanya ya. Lalu selanjutnya kita lihat di bagian untuk liquidity-nya. Kita juga harus hitung manual. Ini liabilitas jangka pendeknya dibandingkan dengan aset lancarnya ya. Untuk aset lancar dia, kita lihat di sini ya, 2,8 triliun. Lalu kita bagikan dengan liabilitas jangka pendek 2,6 triliun. Itu berarti untuk liquidity-nya sekitar 107% ya. Jadi ya masih aman. Selanjutnya kita lihat turnover harian mereka. Untuk turnover harian mereka 15 miliar rupiah. Bagus ya. Untuk DSNG ini juga menarik, layak investasi, cuman belum masuk watchlist premium seperti TAPCI ya. Itulah alasan mereka nggak menjadi pemenang ya. Lalu bagaimana dengan perbandingan antara TAPCI? Kita akan langsung masuk ke bagian TAPCI. Halo teman-teman, kita balik ke bagian TAPCI sekarang ya. Kita bahas dulu TAPCI yang menjadi pemenang pada video kali ini. Triputra Agro Persada Tbk dengan kode emiten TAPG atau kita panggil aja TAPCI. Nggak usah berlama-lama ya, karena kita sudah pernah bahas TAPCI ini udah beberapa kali. Ya, kalau teman-teman masih mau dibahas, yuk mari kita bahas dari sejarahnya terlebih dahulu ya, tentunya dari tahunnya dulu. Mereka didirikan pertama kali pada tahun 2005. Ya, mungkin lebih muda daripada DSNG, tapi meskipun muda, ternyata mereka lebih baik dalam sisi valuasinya. Dari sisi fundamentalnya juga lebih baik. Ya, menyandang nama PT Alam Permata Indah pada awalnya ya. Namun tak lama setelah berdiri, di tahun yang sama berubah nama lagi menjadi PT Triputra Agro Persada. Sejak didirikan sampai saat ini telah berhasil mengembangkan usaha di beberapa provinsi di Indonesia, tepatnya di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur ya. Dari perusahaannya ini ada yang perusahaan patungan maupun yang melalui akuisisi perusahaan juga. Mereka juga memperoleh sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO dan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO ya.
Selain itu, pabrik kelapa sawit Persewan telah mendapatkan sertifikat program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER dari pemerintah Indonesia. Ya, ini visi misi mereka, struktur perusahaan mereka, moto mereka, dan begitulah. Ya, untuk aset-aset mereka kita bisa lihat di sini ya. Bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit melalui perusahaan anak dan perusahaan asosiasi serta perkebunan karet. Beserta perusahaan anak dan perusahaan asosiasi beroperasi di 24 lokasi perkebunan kelapa sawit. Satu perkebunan karet memiliki 17 pabrik kelapa sawit. Satu pabrik RSS atau Rib Smoke Shed ya yang untuk mengolah karet, dan 4 kantor cabang perusahaan anak di Jambi dan Kalimantan, Indonesia, serta memiliki luas area perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 158.000 hektar dan perkebunan karet seluas 1.400 hektar. Ini lebih kecil karena fokus mereka ke bidang kelapa sawit ya. Bersama anak-anak perusahaan berkomitmen untuk selalu menghasilkan produk minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit berkualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi untuk prospeknya sih mirip dengan DSNG, bergerak di bidang consumer goods, pastinya aman. Untuk pemegang sahamnya ada Persada Capital Investama. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja ya. Langsung aja kita bahas laporan keuangannya yang sudah update sampai juga kuartal kedua tahun 2022. Tetapi tidak perlu hitung manual kayak DSNG tadi karena udah update di RT Business ya. Tetapi tetap kita download untuk PDF-nya untuk kita banding-bandingkan apakah RT Business cukup akurat atau tidak ya. Langsung aja kita pindah ke RT Business dan PDF. Dan bagaimana penampilannya, kita mulai dari pemegang sahamnya dulu deh. Persada Capital Investama memegang 23%. Lalu porsi masyarakatnya 14%, jadi aman. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua 2022. Di mana untuk net profitnya 1,78 triliun rupiah. Kita lihat di PDF untuk mata uang pelaporan pembulatannya dalam bentuk jutaan. Jadi perlu kita kali 1 juta untuk melihat laporannya. Dari pendapatan yang dapat diatribusikan dulu ya. Kita bawa lagi, panjang banget ya ini laporannya. Baik, ini ya laporan laba rugi. Pendapatan atau laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk ya, kita lihat di sini 1,779 triliun ya, atau kita bulatkan 1,78 triliun rupiah. Cukup akurat dengan PR-nya 3,99 kali. Nice. Lalu untuk liquidity, kurang hasilnya 180%, hampir 2 kali lipat. Coba kita bandingkan. Dari aset lancarnya dulu, panjang banget ya ini liabilitasnya. Ini aset lancar di sebelah sini ya, panjang banget teman-teman. Oke, dari sini dulu deh aset lancar. Untuk totalnya, nah jumlah aset lancar 3,5 triliun. Catat ya, 3,5 triliun. Lalu liabilitas jangka pendek. Oke. Cukup panjang. 3, triliun tadi. Nah, ini jumlah liabilitas jangka pendeknya 1,9 triliun. Jadi bisa dibilang aset lancarnya lebih besar ya. 1,9 berbanding tadi di kebanyakan nih laporannya. Di sebelah banyak banget nih. Nih 3,5, 1,9 berbanding 3,5, jadi bisa dibilang hampir 2 kali lipat, jadi asetnya lebih banyak. Bagus ya. Lalu untuk turnover kemarin 31 miliar rupiah, jadi otomatis PUBG ini menjadi pemenang dalam pertempuran ini. Tapi bukan berarti DSNG itu nggak bisa diinvestasikan ya. Kalau mau juga boleh sih diversifikasi kedua ini. PUBG DSNG juga masuk biar aman investasinya ya. Jadi kita aja sih pembahasannya tentang versus kali ini. Pemenangnya PUBG, tapi DSNG juga calon yang juga bagus sih masuk ke dalam list. Gitu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.